Oke, coba lagi. Oh, nama. Audio komputer ya, bagus. Kamera ada. Oke, bergabung sekarang. Mudah-mudahan sudah mau. Tes. Halo. Tes. Udah masuk nggak suara saya? Tes. Halo, tes. Tes, udah masuk belum? Halo. Pak Yusuf. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sudah aktif ini audionya nih. Halo, assalamualaikum. Tes. Kenapa enggak masuk ini? Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Oh, pakai mikrofon, tunggu dulu. Pakai mikrofon. Cek Pak dosen. Tunggu ya, saya pakai mikrofon dulu ya. Tunggu dulu. Coba kemana nih? Halo. Halo. Sudah masuk? Halo. Suara saya udah kedengaran belum? Halo. 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 Tolong aktifkan dulu kameranya yang belum aktif ke ini baru. Oke, udah masuk ya. Cek. Suara saya masuk belum? Cek. Suara saya udah masuk belum? Suara saya udah masuk belum? Tolong di chat dulu di sini. Halo? Coba saya cek dulu. Halo? Jaringan atau ini masalah aplikasinya enggak cocok mungkin.
Halo? Apa suara saya kedengaran? Jasa Juliano. Apa suara saya terdengar? Halo, cek cek. Halo, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf. Suara saya kedengaran nggak? Tolong baca dulu chatnya Pak Yusuf di aplikasinya. Halo, halo. Halo, halo. Aduh, aduh, tunggu saya lama. Ini bikin lama-lama juga ini. Ini kalau halo, saya ganti dulu perangkat ya, saya ganti laptop ya, tunggu ya. Saya ganti perangkat lain, pakai laptop lain dulu, tunggu ya. Mungkin laptop kecil mau itu. Ganti dulu laptopnya. Gimana cara gantinya nih? Ini. Tidak mau, sudah pakai mikrofon tidak mau juga. Berarti ganti pakai ini. Ya. Saya kasihan sudah nih. Kurekam ini karena tak bisa nanti. Kurekam. Sana. Pindah. Pindah nak, yang itu tadi nah. Tunggu ini saya tutup dulu ya. Tunggu saya tutup aja dulu. Tutup. Ini juga ditutup. Sabar ini sudah. Kasihan sudah menunggu ini mahasiswanya nih. Sabar. Liar nih. Aduh, susah ini masuk dari sini nih. Aduh, dari sini tidak mau masuk.
Percuma-cuma masuk kalau nggak ada suaranya nih. Mana chatnya lagi nggak mau ini. Ya Allah. Apalagi kok ini kok nggak ada e-learning. E-learning. UT login. Kayak nggak muncul. Kalau yang muncul ya UT ini UT tentang coba ini. Aduh. Mana namanya e-learning kok nggak ada muncul. Ini dia. Ini dia. Bismillah. Coba sekarang. Ini dia. Bismillah. Mudah-mudahan di sini mau. Mudah-mudahan di sini mau. Sabar ini kayak mau ini. Udah mau. Pilih isingkan apa nih? Pilih isingkan. Isingkan kali ini. Isingkan kali ini. Oke. Tulis nama. Imam pindah ke situ dah. Naleki orang nanti jeleki.
Ini suatu anak kecil juga ini. Bakatnya YouTuber. Mau juga tampili. Di mana bagus ini? Sabar. Ini audio komputer. Apa ini? Oh, ini mungkin bergabung sekarang. Ini Bang. Mana kak? Mana saya? Tes. Tes 1 2 3 tes. Gimana? Udah masuk suara saya belum? Udah Pak, masuk Pak. Alhamdulillah. Ternyata mau ganti perangkat. Oh siap. Baik, yang lainnya tolong ditampilkan dulu kameranya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang lain silakan ditampilkan kameranya. Ini semua dari luar Jawa ya? Ada yang ini kan kalau tidak salah saya setel waktu Indonesia Tengah ya. Ya Pak, ini Iya. di waktu Indonesia Tengah di Oh. Kabupaten Gunungan. Oh gitu. Berarti kalau dari segi mungkin dialek logat tidak masalah ya. Karena udah biasa. Coba yang lain masih ada yang belum tampil, mohon berkenan untuk ditampilkan kameranya. Siapa? Tapi tidak boleh, tidak boleh. Ini orang kuliah, nak. Tidak boleh saya. Tidak boleh, tidak. Ini tidak boleh memang. Ini bukan bikin YouTube ini. Kita lagi ngajar lah. Tapi tidak boleh ini mau masuk di kamera. Tidak sopan. Kita lagi ngajar loh. Itu kan sedang mengajar. Tidak boleh ya. Ima sudah bilang jangan terus itu tempat lain cari penyanyi kursi kok. Kalau ke atas tidak kelihatan.
Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kira di tempat Bapak juga mungkin malam semua ya, karena kita satu ya. Satu waktu Indonesia Tengah. Ini saya lihat masih ada yang belum aktif kameranya. Tunggu saya screenshot dulu ya. Oke. Kita kenal dulu. Ini Bapak, ini namanya Pak Dati. Iya Pak, Oh ya, maaf. Oh ya, maaf. Contoh cewek. Dari mana asalnya, Bu? dari Amontai. Amantai. Udah kok hilang, kamera saya hilang. Aduh. Tunggu ya, lagi laptop saya ini kok gini. Hilang gambarnya Ibu ini. Gambar Bapak hilang semua ini. Oh ya, sudah muncul. Ini kok muncul tenggelam. Kalau Muhammad Nur, Pak Muhammad Nur dari mana? Dari Amontai Pak. Iya, yang ini ya Amuntai. Kalau ini Muhammad Nur. Sekarang kita balik ke Bapak Muhammad Nur. Orangnya ini tolong diaktifkan kameranya Pak Muhammad Nur. Pak Sori. Dari mana Pak Sori? Halo. Halo. Oke, ke Pak Yusuf dari Banjarmasin ya? Yusuf dari Bulungan, Pak. Oh, Gulungan. Kalimantan Utara, Pak. Oh, Kalimantan Utara. Oh, saya mirip-mirip logat-logat Banjar soalnya. Siapa? Iya. Yang ini yang belum ada kameranya ini Ibu Naufala Muhammad ya. Oh ya. Cowok ini Naufala Muhammad. Kalau Febria dari mana asalnya Febria? Febria Hendriani. Ya, Febria Hendriani. Halo. Dari Penajam Pak, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Ya. Kalau ini Dio Alvin. Izin Dio. Izin Bapak dari Bapak. Dari mana? Dari Samarinda, Pak. Oh, Samarinda. Juga. Ini atau Kalimantan. Iya. Kalau ini Pak Yusuf dua akunnya ya. Ini ada lagi. Satu, Pak. Tadi itu locked itu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Kalau Pak Armawan Amin. Ini saya lagi ada anak kecil sini nih anak ini. Oke, jabat ini yang aktif ini cuma ya Ibu Dati ya.
Pak Dio, Pak Yusuf, Ibu Febria. Muhammad Nur ini nggak ada ya. Sorry apa nih? Ya. Pak Sorry juga nggak ada. Ada tapi mungkin lagi keluar ini. Kalau saya dari Kolaka Pak, Ibu. Pernah dengar nama Kolaka enggak? Di mana itu Pak? Udah saya kira pasti nggak tahu Kolaka kan, daerah tambang. Dulu Pak Jokowi sering ke sini loh, ke daerah kami ini. Sampai sekarang ini para ya tambang, pernah kalau daerah tambang itu Sulawesi Tenggara Pak. Ya. Iya, Sulawesi Tenggara. Dekatnya Sulawesi Selatan ya. Menyeberang laut ke Makassar nyampe. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca materinya ya. Jadi sebetulnya saya hanya mengulang aja materinya Pak. Nanti kita lakukan pengembangan materi melalui tanya jawab aja. Memang dosen itu tidak harus berpidato. Sebenarnya pidatonya hanya berapa persen. Selebihnya itu ada tanya jawab. Coba saya buka dulu ya, mudah-mudahan tidak masalah. Ini saya bagi dulu screennya ini. Kita buka dulu sama materinya. Saya coba dulu ini cari filenya. Ini. Udah saya duga. Tapi nggak bisa ya. Bapak Ibu, ada sih kendala teknis, tapi kita tetap jalan ya. Ternyata di laptop saya yang kecil ini tidak bisa membagi layar. Jadi kita terangkan saja. Atau mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan Pak. Saya lebih senang kalau langsung ke diskusi aja. Jadi hari ini kita punya materi kita ada. Atau ada yang mau bertanya Pak, silakan boleh. Mungkin kan sudah ada materi yang dikasih ke e-learning ya. Ada kalau nggak salah artikel dibagikan itu. Atau saya mulai dulu ya, Bapak Ibu ya. Izin mulai sedikit materi.
Iya. Jadi saya tidak akan terlalu membawakan materi yang dibagikan di e-learning ini. Saya hanya akan memberikan penambang atau pengayaan saja. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui tentang suatu metode penelitian. Karena Bapak Ibu ini kan ambil karya ilmiah, berarti kita harus paham dulu tuh metode penelitian hukum. Ini semua prodi hukum kan? Iya. Nah, dasar dulu ya, kita masuk dulu pada materi dasarnya. Jadi sebenarnya yang namanya metode itu suatu cara ya. Suatu cara. Jadi penelitian itu sama dengan kalau dalam bahasa aslinya research ya. Research itu mencari ulang atau mencari kebenaran. Jadi dalam suatu metode penelitian itu sebenarnya adalah suatu cara untuk mencari kebenaran. Jadi ini harus dipahami dulu. Ya, kalau ini sudah dipahami, insya Allah nanti kedepannya dalam menyusun suatu judul tidak begitu sulit Bapak Ibu. Jadi metode penelitian itu ya secara gambarannya ya suatu cara untuk mencari suatu kebenaran. Kalau metode penelitian hukum berarti mencari kebenaran dalam bidang hukum. Dari sini kita bisa mengambil gambaran bahwa sebenarnya seseorang melakukan penelitian itu didasari oleh suatu keinginan untuk mencari kebenaran. Dan itu timbul dari rasa penasaran. Rasa penasaran dulu. Rasa ingin tahu Bapak Ibu. Jadi supaya nanti karya ilmiahnya ini bagus hasilnya, maka itu harus dasarnya dari rasa ingin tahu. Misalnya saya contoh, ada perundang-undangan, karena kita ini kan hukum kebanyakan itu berangkat dari undang-undang dulu atau prinsip hukum dulu. Ya. Ada kita masuk contohnya prinsip hukumnya. Kita mengenal prinsip hukum keadilan. Ya. Prinsip hukum keadilan atau adil. Tapi ternyata dalam prakteknya adil itu tidak ditemui dalam setiap kegiatan. Nah, sehingga muncul ingin tahu kok bisa begitu. Ya, mengapa keadilan itu tidak ada? Itu rasa ingin tahu semua, sehingga lahirlah keinginan untuk meneliti, untuk mencari suatu kebenaran, dan itu bisa menimbulkan judul. Ya, bisa menimbulkan judul. Jadi intinya Bapak Ibu nanti bisa buka lah, saya punya channel YouTube. Kebetulan saya juga setiap kali mengajar itu saya selalu mengabadikan di YouTube saya. Saya pernah membuat materi itu tentang cara membuat masalah dalam penelitian. Ini yang banyak kurang dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa, cara untuk membuat masalah dalam penelitian. Karena untuk membuat judul itu dulu kita harus paham dulu masalahnya apa, Bapak Ibu. Jadi tadi berangkat dari rasa ingin tahu, kok bisa terjadi seperti ini? Kok hukumnya bilang ini, tapi faktanya itu, ya kan? Hukumnya contoh kalau kita masuk misalnya di undang-undang lalu lintas, hukumnya kan mengendaki semua pengendara itu kan membawa surat-surat, ya, membawa perlengkapan. Tapi dalam faktanya kok masih ada juga masyarakat tidak membawa, ya, tidak membawa perlengkapan bermotor dan sebagainya. Ada apa? Nah, kalau kita sudah bicara seperti itu, berarti kita sudah masuk ke dalam ranah masalah Bapak Ibu. Berarti kita sudah mencari pertanyaan, kok ada perbedaan antara apa yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan, ya, dengan fakta. Apa yang termuat dalam peraturan perundang-undangan itu yang kita namakan dengan dasolen, atau yang biasa kita panggil dengan istilah lain yang seharusnya. Jadi undang-undang itu namanya yang seharusnya, ya, atau dasolen. Sedangkan di lapangan itu, kejadian lapangan itu adalah dasen atau fakta real yang sebenarnya terjadi.
Nah, inilah kalau kita ingin membuat suatu judul, maka kita harus dulu mencari masalah itu. Ada nggak masalah? Nah, tentu kita tidak akan bisa mencari masalah kalau kita tidak memahami satu disiplin ilmu, Bapak Ibu. Jadi pahami dulu satu disiplin ilmu. Misalnya kita ini ilmu hukum. Ilmu hukum itu kan bagi-bagi lagi ya. Ada ranah hukum perdata, ada ranah hukum pidana, tata negara. Perdata pun dibagi-bagi lagi. Ada namanya hukum keluarga, ya. Ada hukum jaminan. Nah, ini bagian-bagian ini harus dikuasai dulu supaya kita bisa menentukan, oh ternyata ada perbedaan antara isi hukum dengan kenyataan atau dasolen dengan kenyataan. Jadi ya harus dipahami dulu. Nah, kebetulan saya background saya itu adalah perdata. Saya lebih ya condong untuk memberikan contoh perdata. Misalnya begini. Di dalam pasal, jadi cara untuk membuat masalah itu kita harus dulu, paling gampangnya ya kalau masih S1 ini, kita baca dulu peraturan perundang-undangan. Kalau yang minatnya pidana, ya silakan baca KUH pidana. Dibaca pasal-pasal pasal, kemudian lihat lapangannya. Seperti itu ke lapangannya. Apakah peristiwa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah sama dengan peristiwa yang terjadi di lapangan? Kalau sama berarti tidak ada masalah, Bapak Ibu. Itu jangan diambil jadi judul. Kalau sama. Yang kita ambil jadi judul adalah yang berbeda. Contoh tadi, saya membaca pasal 1338 KUH Perdata. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, ini pasal umum ini. Bagi orang hukum ini, pidana maupun perdata pasti tahu. Di dalam pasal 1338 itu menghendaki bahwa siapa saja yang membuat perjanjian harus patuh pada perjanjian. Jadi siapa saja membuat perjanjian, ya, siapapun orangnya, dimanapun, ya, kapanpun, selama perjanjian sudah ditandatangani, sudah disepakati, maka kedua belah pihak harus mengikuti isi perjanjian, tidak boleh menyimpang. Ini dasolennya, ya, dasolennya. Tapi begitu kita lihat di lapangan, oh ternyata banyak orang ngutang di koperasi nggak bayar-bayar kan? Ini contoh, ini perdata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak ibu rumah tangga ngutang di koperasi tapi nggak lunas-lunas, malah ibu yang ngutang itu, ibu rumah tangga yang ngutang itu lebih galak lagi daripada koperasinya. Padahal hukumnya sudah jelas kan? Barang siapa yang dalam pasal 1338 itu, siapa yang melakukan perjanjian, maka harus taat pada perjanjian. Jadi bunyinya kurang lebih bunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Artinya apa? Kata mengikat sebagai undang-undang, artinya kedua belah pihak itu harus taat pada isi perjanjian. Itu dasolennya. Tapi kok kenyataannya ada orang ngutang di koperasi tapi nggak bayar-bayar. Malah yang dimarahi adalah petugas koperasinya, kasihan kan? Padahal hukumnya tidak seperti itu. Ini masalah. Iya, ini masalah. Saya ngasih contoh perdata supaya lebih gampang, karena ya saya lebih anjur kalau yang perdata ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk membuat suatu masalah, kita tahu dulu pengertian masalah. Kemudian ya, sudah tahu pengertian masalah, apa itu masalah, kemudian kita harus menguasai dulu satu bidang ilmu. Jadi jangan membuat judul, misalnya Bapak Ibu itu membuat judul di pidana, tapi Ibu enggak. Bapak Ibu tidak selek di pidana, di bidang itu. Ya. Tidak ada jiwanya di situ. Itu jangan. Jadi buatlah judul itu yang dari bidang ilmu yang Bapak Ibu kuasai. Ya, kita tidak mungkin menguasai semua hukum kan. Ya, tapi ada satu bagian kecil yang kita kuasai. Ya, seperti kalau jaminan, suka jaminan, apa itu jaminan.
Kita baca itu pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan. Kemudian kita tengok ke lapangan. Kalau ada perbedaan apa yang isi undang-undang dan isi lapangan berbeda, maka itulah yang menjadi masalah. Ya, karena masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbedaan antara dasolen dan dasein. Perbedaan antara dasolen dan dasein. Jadi masalah ini masuk di sini bukan masalah sehari-hari ya, bukan masalah pribadi, tapi masalah dalam arti karya ilmiah. Masalah dalam pengertian penelitian. Jadi masalah adalah adanya perbedaan antara dasolen dan dasein. Dasolen itu dapat kita tengok di dalam peraturan perundang-undangan atau prinsip yang ada. Prinsip hukum atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian dasein itu adalah kejadian atau perbuatan yang real yang terjadi di alam nyata. Yang terjadi yang sebenarnya. Seperti itu. Nah kalau ini sudah seperti ini saya yakin ya tidak akan susah lagi untuk membuat suatu masalah. Nah masalah itu Bapak Ibu itu sebenarnya ada suatu kalimat yang harus dituangkan di dalam suatu penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu membuat karya ilmiah, ya kita sudah belajar masalah itu apa. Ini loh masalah. Masalah adalah suatu perbedaan antara dasolen dan dasein. Tapi ini kan baru sebatas konsep. Kita nggak tahu ini apa itu maksudnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau dalam karya ilmiah yang Bapak Ibu susun, maka masalah itu dibuat dalam suatu kalimat. Nah, saya kasih tahu kuncinya nih. Jadi untuk membuat supaya dalam karya ilmiah kita itu mengandung suatu masalah, ya maka kita harus ya buatkan kalimatnya, pernyataannya. Tidak usah tulis kata, tidak usah memberikan label masalah, enggak. Tapi cukup dengan kalimat, contoh. Kan tadi kita sudah paham pengertian masalah adalah ada perbedaan antara dasolen dan dasein. Ada perbedaan antara dasolen dan dasein. Dan jadi untuk membuat suatu masalah dalam penelitian, maka untuk membuat kalimatnya ya, maka kita kutip dulu satu pasal. Ya, kita kutip dulu satu pasal. Karena ini kita baru rekan-rekan masih taraf S1 ya. Yang paling benar dulu satu pasal dulu kita kutip. Isi pasal, tidak usah ke prinsip. Sebenarnya yang ada lebih bagus kita kutip prinsip. Tapi prinsip kalau kita benturkan prinsip dengan alam nyata itu ranahnya biasanya ke S3 Bapak Ibu atau S2. Agak berat sih sebenarnya. Butuh kerja keras. Tapi kalau masih S1 lebih bagusnya kita masuk dulu di salah satu pasal dalam peraturan perundang-undangan. Itu kita sebutkan dulu. Jadi begini contoh kecil. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Nah ini berarti kita mengutip satu pasal kan, satu isi pasal. Setelah kita mengutip, ini kan sudah jadi kalimat ya. Ini sudah menjadi kalimat. Nah setelah menjadi satu kalimat, maka kita buat lagi kalimat lain yang masuk ke kejadian sebenarnya. Di sini kuncinya. Nah kalimat antara kalimat dasolen dan kalimat dasein itu kita berikan kata hubung Bapak Ibu. Kata sambung. Ya, bisa menggunakan akan tetapi, sedangkan, tetapi, ya. Namun, jadi kalau saya ulangi, pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun, ini ada kata namun berarti sudah mulai masuk ke dasenya. Dia menghubungkan. Namun akan tetapi, sedangkan, tetapi ya boleh pilih mana yang paling disukai. Namun dalam kenyataannya perjanjian yang dilakukan, misalnya kalau kita mau membahas antara PT dan PT atau dengan orang, tadi kooperasi perjanjian dilakukan antara
masyarakat dan koperasi, nama ini koperasinya, tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Artinya apa? Ada satu pihak yang tidak mau patuh pada perjanjian. Berarti di sini sudah Bapak Ibu sudah membuat kalimat yang berisikan masalah. Nah itu. Dan kalimat seperti ini Bapak Ibu itu disimpan di akhir. Bukan di akhir juga, tapi disimpan di paragraf kedua dari akhir latar belakang masalah. Karena masalah itu disimpannya di latar belakang masalah ya. Kan karya ilmiah itu kan ada bagian-bagiannya. Ada pendahuluan ya. Di pendahuluan ada latar belakang masalah. Nah, masalah ini itu disimpan di latar belakang masalah. Kita simpan di paragraf kedua terakhir. Kan biasa ada kata-kata nih, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judul. Itu kan? Nah, sebelum kata-kata itu disimpan masalah tadi. Disimpan masalah di atasnya. Jadi masalah itu, kalimat yang mengandung masalah itu disimpan pada paragraf kedua terakhir di latar belakang masalah. Jadi jangan asal jangan asal memasukkan latar belakang jangan asal memasukkan masalah dalam karya ilmiah. Ada tempatnya Bapak Ibu. Dan tempatnya masalah itu disimpan di dalam latar belakang masalah. Dimanapun tulisnya apapun pasti selalu begitu. Tidak mungkin masalah disimpan di tinjam pustaka. Nggak mungkin ya. Jadi masalah selalu disimpan di latar belakang masalah. Nah itu. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan di komentari. Mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan kita berdiskusi. Mungkin pernah membaca satu artikel, silakan kita boleh berdiskusi di sini. Ya itu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin terkait dengan mungkin sudah punya tulisan judulnya, ya, bisa kita diskusikan di sini secara singkat ya. Nggak ada, silakan. Oke, itu tadi pengantar ya. Oke, kita masuk di dalam dulu konsep karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu biasa disebut ya dengan scientific paper. Itu bahasa aslinya, istilah aslinya ya. Scientific paper, bahasa Inggrisnya itu. Nah, karya ilmiah sendiri itu ada tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian. Jadi dalam membuat karya ilmiah itu ya sama tadi penelitian. Substansi dari karya ilmiah adalah hasil penelitian. Jadi untuk membuat karya ilmiah Bapak Ibu kita harus paham dulu konsep-konsep penelitian. Ya, kalau dalam kurikulum umum itu mata kuliah ini kita kenal yang nama metode penelitian hukum, MPH kalau kita. Metodologi penelitian hukum. Jadi karya ilmiah sendiri itu tadi tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian ya atau pemikiran suatu masalah oleh seseorang. Atau bisa juga dengan tim, tapi ya di sini mungkin seorang single ya. Dan dalam suatu karya ilmiah itu harus memenuhi kaidah. Ya. Kaidah keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh
masyarakat keilmuan. Apa salah satu kaidahnya? Salah satu kaidahnya itu dalam suatu karya ilmiah tidak boleh ada plagiat. Ini dilarang Bapak Ibu, plagiat. Ya. Tidak boleh ada plagiat. Jadi plagiat itu dimulai dari judul sampai isinya. Jadi mulai dari judul sudah tidak boleh sama Bapak Ibu. Jadi kalau dalam membuat judul karya ilmiah upayakan jangan ada sama. Upayakan kalau sudah membuat karya ilmiah naskahnya itu judulnya sampai masuk di pendahuluannya sampai pada metode penelitiannya, metodenya itu diturnitin dulu. Diturnitin dulu Bapak Ibu. Dan supaya aman, turnitinnya itu jangan terlalu banyak kesamaan dengan naskah-naskah lain. Ya, jangan ada kesamaan. Ya Pak, jangan persennya ya. Persennya itu kalau bisa 10% aja lah. Kalau di atas 10% jangan dirubah lagi. Jadi memang agak susah memang ini. Kepintaran kita untuk mengolah kata sebenarnya. Mengolah kata. Jadi diturnitin ya. Dalam turniting itu supaya nanti memenuhi kaidah dalam artian tidak bukan plagiat ya. Tidak memenuhi unsur plagiarisme, maka upayakan turnitinnya itu 10% saja. Atau kalau bisa di bawah 10%. Baru masukkan tugasnya. Ya. Saya tidak tahu ini yang turniting karena pasti pihak kampus akan melakukan turniting Bapak Ibu. Nah, sebelum kampus melakukan turniting, sebaiknya Bapak Ibu juga melakukan turniting sebelumnya itu, ya, sejak dini, sebelum menyetor tugasnya ke kampus. Dan saran dari saya dalam melakukan turniting jangan ambil yang turniting yang TP mahasiswa. Jangan. Ambil yang apa saya lupa namanya lagi nih. Apa saya lupa. Pokoknya jangan ambil yang student. Kan ada akun student. Jadi jangan menggunakan turniting dengan menggunakan akun student. Itu jelek itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan turnitin dengan akun student, ya, dimasukkan ke turnitin itu, naskahnya Bapak Ibu itu akan terekam, tidak terhapus. Jadi Bapak Ibu masukkan lagi di tempat lain, itu akan terekam lagi, jadi double. Jadi yang sebanyak cuma 20%, kemudian masukkan tempat lain lagi menjadi 40% Bapak Ibu. Jadi kalau mencari turnitin, cari yang bukan akun student. Tanya dulu yang punya turnitinnya. Ini turnitinmu apa? Akun student atau bukan? Itu. Ya. Atau ya, bisa turnitin di tempat-tempat yang sudah dipercaya itu. Itu ya. Itu salah satu ya. Jadi istilahnya tidak boleh nyontek lah. Tidak boleh nyontek kalau menulis karya ilmiah. Apalagi kopas itu jangan. Ya, kalau mungkin selama mengerjakan tugas yang di sesi 1, sesi 2 dulu, ya itu kan banyak begitu saya lihat ya, tapi ya jangan dilakukan di karya ilmiah. Kopas-kopasnya itu. Lah bagusnya diketik sendiri, kemudian kalau Bapak Ibu mengutip suatu pendapat dari jurnal atau dari artikel lain, jangan menggunakan kutipan langsung Bapak Ibu. Karena kutipan langsung juga itu ternyata itu ditangkap turnitin sama persis. Walaupun kita mengutip pendapatnya, walaupun kita sudah menulis sumbernya, tetap dianggap plagiat juga. Jadi harus menggunakan kutipan tidak langsung. Jadi redaksinya dirubah, tapi substansinya sama. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang bertanya sambil lalu silakan langsung aja menyaut, izin Pak bertanya. Nah, artikel ilmiah ini itu merupakan salah satu syarat untuk lulus ya. Ini saya baca materinya UT ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau lulus di kuliah ya harus menulis artikel ilmiah. Karena itu salah satu syarat, Pak.
syarat terakhir itu. Kampus manapun belajarnya tetap itu menjadi syarat terakhir. Kalau tanpa menulis karya ilmiah ya tidak bisa lulus. Hanya sekarang ada kelonggaran ini. Ada kelonggaran saya nggak tahu di UT, kalau di kampus kami itu tidak harus skripsi. Tapi kalau karya ilmiahnya sudah publish, ya publish itu maka itu dianggap sebagai karya ilmiah juga. Jadi tidak harus diujiankan kalau publish ya. Nah, dalam satu karya ilmiah itu ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama substansinya atau isinya. Isi dari karya ilmiah itu mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu bidang ilmu. Jadi itu substansinya atau isinya adalah kajian dari hasil penelitian salah satu bidang ilmu. Karena Bapak Ibu bidang ilmu hukum, maka ya menulislah substansinya bidang ilmu hukum. Apakah hukum perdata kah? Hukum pidana kah? Hukum tata negara kah? Hukum perkawinan kah? Ya, cari yang enteng-enteng aja Bapak Ibu. Cari, saya sarankan dalam membuat karya ilmiah itu, dalam membuat judul atau penelitian, cari yang banyak perkaranya. Yang jangan cari yang susah-susah. Nanti bingung sendiri nanti. Cari yang banyak referensinya. Ya, cari yang peristiwanya banyak terjadi. Karena selalu kita butuh data dalam penelitian itu. Baik data empiris maupun data sekunder. Kemudian kedua, sistematika. Sistematika itu artinya tata cara dalam rangka menyusun artikel. Ya, itu sistematika. Nah, sistematikanya ini bisa kita Bapak Ibu lihat di panduan. Ya, tiap kampus ada panduannya itu. Ya. Jadi urutan-urutan dalam rangka menyusun artikel, ada urutan-urutan bagian-bagiannya. Mana yang pertama, ya. Kemudian yang pertama apa isinya. Itu semua diikuti. Kemudian format. Jadi dalam menulis karya ilmiah kita juga harus memperhatikan format. Artinya ya, format itu artinya bentuknya, ukuran kertasnya. Ya. Itu formatnya. Bentuk hurufnya. Apakah menggunakan Times New Roman atau Arial? Semua ada di buku pedoman. Itu format namanya, ya. Ukuran kertas yang dipakai kurang berapa? Apakah A4 atau legal? Ya, semua ada di buku panduan. Kemudian gaya atau style. Nah, gaya artinya ini adalah penggunaan ragam bahasa, termasuk cara penalaran, cara penyajian. Itu gaya ya, cara penyajiannya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau menerbitkan karya ilmiahnya di salah satu publikasi jurnal, maka silakan tiru gaya jurnal itu, ya. Tiru cara penalarannya, ya. Tiru pula cara penyajiannya. Itu namanya style, gaya, ditiru. Jadi tidak asal membuat, tidak asal namanya apa, tidak asal menulis, tapi ada memang template dari jurnal tersebut yang harus kita ikuti. Termasuk dengan cara mengutip salah satu pendapat dalam jurnal itu style, gaya menulis, supaya diterima oleh penerbit tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada kriteria artikel ilmiah. Tadi saya sudah singgung ini, ya. Kriteria artikel ilmiah. Yang pertama itu artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Ini. Semua juga ada dalam pedoman, ya, kaidahnya. Kemudian
bebas plagiasi. Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan, ini penyebaran dari kaidah juga. Bebas plagiasi. Plagiasi itu artinya menyontek tulisan orang lain ataupun menyontek tulisan sendiri. Nah, bahayanya ini plagiasi. Tulisan sendiri pun tidak boleh sontek, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah mungkin menulis satu artikel dan terbit di salah satu jurnal, itu tidak boleh dicontek, tidak boleh diambil bulat-bulat mentah-mentah begitu saja, tidak boleh. Ya, kalaupun kita mengutip, ya kita harus menggunakan kutipan tidak langsung. Jangan apalagi kalau mengutip sampai mengutip 5 baris, wah jangan sampai, ya. Itu akan terekam nanti di Turnitin sebagai plagiat. Nah, kemudian kriteria berikutnya adalah memuat minimal 10 referensi. Ya. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Sekurang-kurangnya ya. Ya. Ini bagi saya ini 10 referensi itu kalau untuk karya ilmiah itu kurang. Ya. Kurang. Kasih lebih lah ya referensi. Referensi artinya tempat Bapak Ibu mengambil. Ya. Bapak Ibu mengambil pendapat atau mengambil data. Entah dari buku kah boleh, dari jurnal boleh, dari media-media boleh. Diupayakan Bapak Ibu dalam mengambil referensi dihindari mengambil dari blog pribadi. Jangan. Dihindari. Itu biasanya bisa kita baca-baca aja tapi jangan dijadikan sebagai sumber kutipan ya. Apalagi Wikipedia. Ya, sangat tidak bagus itu Wikipedia karena gampang dirubah. Bagusnya memilih dari buku ya. Dari jurnal-jurnal, banyak jurnal-jurnal yang bahkan semua sekarang jurnal itu sudah open access. Bisa dibuka semua orang. Apalagi jurnal itu isinya penelitian, jadi bisa. Sangat direkomendasi untuk mengambil referensi dari jurnal-jurnal. Kemudian terbitnya itu kalau mau mengambil referensi, jangan mengambil referensi yang terbitnya jauh ke belakang. Ya minimal 5 tahun lah terakhir. Ini sekarang tahun berapa? 2025. Ambillah referensi 2020 lah. Paling tua ya. Makanya paling bagusnya itu Bapak Ibu mengambil referensi itu dari jurnal-jurnal aja. Karena jurnal itu setiap tahun ada yang terbit. Banyak yang terbit. Apalagi jurnal-jurnal hukum banyak sekali itu. Ya, tinggal ketik aja di Google. Muncul semua itu. Atau mungkin sini ada yang pernah pakai ChatGPT. Ada nggak yang pernah pakai ChatGPT? Ada. Yang pernah pakai ChatGPT, tidak apa-apa. ChatGPT itu teknologi Bapak Ibu, jangan jangan dianggap sesuatu yang memalukan. Itu teknologi itu. Saya juga sering pakai itu ChatGPT dalam menulis karya ilmiah. Membuat ini baru-baru tadi pagi saya membuat tulisan itu dengan menggunakan ChatGPT, tapi diperiksa juga ya. Jangan di copy paste mentah-mentah. Tapi dibaca kemudian sumber yang disebutkan oleh ChatGPT kita telusuri. Ada nggak sumbernya? Gitu. Jadi ChatGPT itu alat bantu juga di zaman sekarang ini. Ya. Alat bantu ChatGPT. Ada pertanyaan? Nah itu materi-materinya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya, saya kurang asik kalau hanya bicara sendiri. Silakan Pak.
Saya mau tanyakan dulu, ini Bapak Ibu sudah buka materi artikel yang dibagikan di masing-masing akunnya? Ini ada contoh materi ilmiah yang dibagikan itu. Saya tidak bisa ini, enggak. Laptop saya tidak bisa tidak bisa membagikan layar. Sudah buka Pak itu yang dibagikan di akun masing-masing. Sekarang ada itu. Jadi UT sudah memberikan itu salah satu contoh ya. Contoh materi artikel yang kita bisa diskusi yang dapat kita diskusikan malam ini. Udah ada yang baca Pak? Belum? Ya, coba kalau belum coba saya bagikan lagi ya. Mungkin ini kan yang tadi nak mau itu yang PDF, ini kan Word. Coba ya. Saya coba lagi, aktifkan dulu. Mana? Saya buka dulu ini. Ini kayaknya. Bismillah. Contoh artikel itu ya. Iya, betul. Contoh artikel yang ini bisa kita bahas, ini kita ulas ya. Oh, ini yang tadi. Oh, bukan ini. Ini yang tadi nih. Berarti yang ini. Coba. Udah mau terbuka ini. Tidak dapat. Wah. Tidak dapat mengupload file saat menggunakan koneksi berkuota. Waduh. Maunya apa ini? Kau pakai kuota pribadi tidak mau ya? Oh, ini. Coba. Suara saya masih kedengaran ya Pak Ibu? Mau ini. Masih Pak. Masih ya ini. Masih Pak. Oke, ini kita coba ini. Ini tampil nggak? Lihat di layar. Tampil yang saya bagikan? Tampil ya? Saya perbesar sedikit ya. Ini ada contoh artikel ilmiah yang dibagikan oleh kampus. Ini bisa kita diskusikan ini. Jadi ini sudah contoh artikel ini, kalau mau menulisnya di jurnal ya Bapak Ibu ya. Ini kampus Bapak Ibu yang kayaknya sudah mewajibkan untuk menulis karya ilmiah yang terbit di salah satu jurnal. Tapi yang dibagikan ini ini yang dibagikan saya bukan materi bukan artikel hukum soalnya nih. Bukan artikel hukum. Layanan publik. Iya, ini kita bahas lagi ya, karena ini masih ada umumnya ya. Yang umum aja ini. Ini di pendahuluan. Ini judulnya ini kapabilitas proses kinerja layanan mall pelayanan publik Kota Bogor. Iya, ini. Atau coba saya ambil dulu salah satu tulisan saya, tunggu ya. Tunggu Bapak Ibu, saya ambil dulu salah satu punya saya ini. Kita keluar dulu di sini.
Sabar ya, saya ajak dulu ini. Saya kurang karena itu bukan materi hukum soalnya, jadi agak bingung. Apalagi tadi saya lihat tuh ada istilah-istilah itu CC. Saya ganti dulu dengan lain ya, sabar ya. Oke, saya sudah pindahkan. Halo? Halo? Halo Pak. Oke, Halo Pak. tampil ya. Tunggu sini lagi. Ini dia. Tunggu ya, ini sudah. Ini contoh yang, tapi ini baru naskah rancangan saya, belum saya upload ke jurnal Bapak Ibu ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Ini belum jadi 100%. Ini saya menulis bersama rekan saya. Jadi kalau ini judulnya ini implikasi prinsip equality before the law dalam pengalihan status perguruan tinggi swasta menjadi PTNB. Ini salah satu contoh. Jadi di sini saya mengambil suatu prinsip ya, bukan peraturan perundang-undangan. Ya. Ini abstraknya ini kita. Biasanya di dalam karya ilmiah, kalau kita mau kirim ke jurnal untuk terbitkan, abstrak itu sudah mewakili. Ya. Di sini ada pendahuluannya sini. Ini. Tapi ini abstrak ini sudah mewakili semua isinya. Tapi kita jangan bahas itu, kita bahas pendahuluannya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa masalah itu harus ada di latar belakang masalah. Ini terlalu simpel. Jadi dalam membuat latar belakang masalah itu berangkat kita menggunakan sistem kerucut terbalik Bapak Ibu.
kerucut terbalik. Jadi kita bahas dulu apa istilahnya, konsep yang sangat luas seperti ini. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Jadi saya masuk dulu di ranah bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu luas sekali, ya, luas. Kemudian makin ke bawah itu mengerucut dia, mengerucut. Nah, kerucut antara itulah masalahnya. Tunggu saya lekan dulu. Nah, atau misalnya ini terlalu panjang, kita baca di abstraknya. Di abstrak sudah masalahnya nih. Oh, ini belum. Oke, langsung aja. Jadi intinya begini Bapak Ibu di. Halo. Siapa? Halo. Oke. Siapa? Jadi dalam suatu membuat masalah itu, jadi ini contoh tulisan ini saya mau ambil dulu prinsipnya. Nah, dari pertamanya intinya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Ya. Ini. Jadi kita buat dulu ini. Kata-kata ini kata pembuka ini. Ini yang sifatnya luas, ya. Mencakup keseluruhan. Kemudian makin ke bawah itu, ini tadi saya lupa tulis ini, ada sini bawah sini. Saya masukkan makna dari prinsip equality before the law. Ini harus ada di sini, tapi harusnya sini, tapi ini saya belum tulis Bapak Ibu ya. Jadi sini harusnya ini diketik di sini ya. Ini baru contoh ya. Jadi ini di paragraf terakhir ya. Kita ketik dulu, kalau kita ambil substansinya adalah prinsip equality before law, ya, equality before the law, maka kita sini di paragraf terakhir tuliskan maknanya, ya, makna prinsip equality before the law. Nah. Jadi maknanya kita tulis ini ya. Tulis maknanya sini adalah, intinya maknanya adalah bahwa prinsip equality before the law itu adalah persamaan atau kesetaraan setiap warga negara di mata hukum. Ya. Itu. Lalu kita tulis ini ya. Anggaplah saya tulis ini. Atau satu saya langsungnya biar jangan. Jadi makna prinsip dulu adalah bahwa setiap orang memiliki persamaan di
dalam hukum. Misalnya, ini makna dari prinsip equality before the law, ya. Tanpa terkecuali. Nah, untuk ini kan kalimat yang memberikan pernyataan das solen, tapi dari prinsip tidak saya ambil. Nah, untuk membentuk suatu masalah maka kita berikan kata namun dalam pernyataannya. Kenyataannya peralihan status perguruan tinggi negeri, singkat aja PT ya, perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri baru, saya singkat saja PTMB, tidak memenuhi persamaan ya, hak di dalam hukum. Ini tambah ini persamaan hak. Nah, ini berarti ini yang saya blok ini itu adalah ini yang saya blok adalah itu kalimat yang mengandung masalah. Itu ya. Jadi hanya simpel. Jadi antara pernyataan das solen dan pernyataan das sayang itu dibuat dalam satu kalimat, Bapak Ibu. Dibuat dalam kalimat yang sama, paragraf yang terakhir atau kedua dari terakhir. Biasanya kalau ini skripsi biasa ditemu lagi berdasarkan uraian di atas. Ini kalau skripsi ya, atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul bla 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 itu terusnya ya. Contoh ini seperti itu. Nah, itu salah satu contoh untuk membuat masalah ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kok saya tidak bisa kembali ini? Tunggu sebentar. Ada orang. Tunggu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Halo? Ada pertanyaan? Mati menteri apa sih? Kenapa? Oke. Kalau ini jual sepeda yang nggak bisa terbuka pintu. Silakan Bapak Ibu kalau pertanyaan. Halo. Halo. Siapa halo?
Ada pertanyaan? Silakan. Ada ini Pak. Ya. Atau mungkin ada yang punya sudah mengerjakan tugas, silakan kita ulas sedikit di sini. Sudah terus tugas kah belum? Belum Pak. Belum. Siap, belum Bapak. Belum ya. Ini kan harus setor tugas dulu ya. Ada yang belum dipahami tentang masalah. Silakan Pak Yusuf. Ya Pak. Pak Sori, ini Pak Sori siapa ini? Pak Sori ya? Son Pak, Son. Oh, Pak Son. Dari mana Pak Son? Asalnya? Flores. Oh, NTT, Pak. NTT Flores. Iya. Jauh juga Flores. Jadi kita semua berjauhan semua ini. Saya dari Kolaka Pak. Jauh juga. Silakan Pak, ada yang mau tanyakan? Silakan. Materi yang dibagikan oleh UT ini sedikit. Kalau dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita berharap bisa muncul lagi pengembangan. Jadi semuanya ini langsung praktek sebenarnya. Langsung praktek. Jam berapa di tempatnya Bapak Ibu sekarang? Jam 10 Pak. Jam 10. 10. Siap, jam 10 Pak. Oke, kalau jam 10 nanti sampai jumpa minggu depan, nanti di sesi berikutnya ya. Ini sudah lama ini. Kita kan jam 8 sampai jam 10 ya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Saya harapkan tugasnya segera dikumpulkan karena akan diperiksa. Ya. Insya Allah kalau dari paparan singkat tadi itu yang paling penting yang saya garis bawahi adalah kita harus menguasai cara membuat masalah tadi itu. Jadi kuasai dasarnya apa, kemudian dasarnya apa, kemudian disatukan dalam satu bingkai kalimat. Antara dasar dan dasaing kita berikan kata sambung, namun, akan tetapi, sedangkan. Jadi itu menandakan bahwa ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi diubahkan seperti itu. Dan dalam membuat ada muncul pertanyaan, mana dulu harus dibuat, apakah masalah atau judulnya? Saran saya untuk membuat judul perangkat dari masalah. Jadi pastikan dulu ada masalah apa enggak. Itu intinya Bapak Ibu. Pastikan dulu ada enggak masalah apa enggak. Ya. Tadi saya contoh tadi di artikel yang akan saya buat itu berjudul adalah penerapan asas equity before the law. Artinya asas persamaan di hadapan hukum. Ya, asas ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan sama di mata hukum, siapapun orangnya tanpa terkecuali. Nah, ini saya benturkan dengan peristiwa yang terjadi di perguruan tinggi negeri baru yang dulunya swasta, kemudian diambil oleh negara menjadi negeri. Itu ada perlakuan yang tidak sama. Sehingga saya menganggap bahwa tidak ada penerapan di situ. Bertentangan dengan makna dari prinsip itu sendiri. Maknanya menyatakan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, tapi dalam kenyataannya ya dosen dan tendik yang berada dalam PTMB tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya apa? Contoh tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Tendik dan dosen yang sudah lama mengabdi di situ itu tidak otomatis diangkat menjadi PNS. Tetapi negara malah merekrut PNS dari luar. Sementara ada tendik dan dosen yang sudah lama mengabdi, bahkan ada yang mengabdi sudah 15 tahun. Tetapi karena umur tidak diangkat otomatis menjadi PNS.
Nah, itu. Jadi ada perbedaan. Dari segi prinsip itu sudah salah. Prinsip equality before the law. Yang lainnya lagi misalnya, ya, kalau dia dosen lama dan teknik lama diangkat menjadi ASM, jadi P3K, dia tidak bisa sekolah. Tidak bisa lanjut S3. Sementara PNS yang baru mengambil, yang baru lulus, orang luar itu masuk jadi PNS baru lulus, bisa mengambil sekolah, bisa melanjutkan sekolahnya. Sehingga kembali lagi bertentangan dengan prinsip tadi. Prinsip equality before the law. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi diuraikan seperti itu. Jadi pahami dulu norma yang akan kita benturkan dengan fakta. Norma atau prinsip. Kalau kita sudah paham normanya, baru kita lihat faktanya. Kalau faktanya berbeda, berarti itu sudah masalah. Itu ya Bapak Ibu, singkatnya itu kata terakhir dari saya untuk malam ini. Ini sudah malam, sudah jam 10 juga sini. Sama saya sudah 10.03. Maaf sudah mengganggu, sekali lagi merepotkan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya berharap ketika ada web, tolong kita mencari dulu materi, kemudian kita diskusi ya. Saya lebih senang diskusi daripada membawakan materi panjang lebar tapi tanpa diskusi. Oke Bapak Ibu, mohon maaf saya sudah mengganggu tadi. Maaf tadi ada kesalahan teknis, kita lama baru bisa masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.